क्या है? यप्पी पा। बहन जी, क्या है? आप मुझसे शादी करेंगी? छी, never. Raj. Oh, Raj. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, tidak lupa saya selalu berdoa semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Sebuah film India terbaik di era 90-an yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Oke, tanpa banyak spoiler kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Bablu yang sedang berdoa berharap dia segera mendapatkan pekerjaan. Di saat bersamaan ada seorang pria yang kabur dari penjara. Dia bernama Manu, seorang terpidana dengan berbagai kasus. Inilah sosok Manu dan rupanya wajah Manu begitu mirip dengan wajah Bablu di awal film. Entah dia saudara kembar atau bukan, kita pun tidak tahu. Manu pun masih dikejar polisi dan dia kabur ke rumah seorang wanita bernama Lily. Dia memperlakukannya dengan kasar. Di saat bersamaan polisi pun sampai. Namun karena menyangka mereka sedang berhubungan, si polisi pun menjadi malu dan memilih untuk pergi. Rupanya Lily ini masih satu kelompok dengan Manu. Berbeda dengan Manu, Bablu terlahir sebagai pria sederhana yang bertingkah konyol tapi menyenangkan. Dia bersiaga takut-takut ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Namun rupanya itu adalah ibunya yang baru tiba dari desa. Si ibu pun mengingatkan agar Bablu selalu makan makanan bergizi serta berolahraga supaya memiliki tenaga dan otot kuat, berharap anaknya Bablu menjadi seorang pegulat seperti mendiang ayahnya. Namun Bablu benci kekerasan. Dia pun bercita-cita menjadi seorang koki terkenal. Lalu dia pun meminta ibunya agar membangunkan besok jam 6 pagi karena dia akan mewawancara di sebuah hotel. Di kantor polisi, si pimpinan memerintah agar segera menangkap kembali Manu, seorang penjahat kelas kakap yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan kasus perampokan dan masih banyak lagi. Para polisi pun harus tahu kalau Manu pandai menyamar. Dia bisa menjadi seorang pengusaha, kadang menjadi seorang pastur, dan kadang juga menjadi manajer hotel. Kita semua tidak tahu selanjutnya Manu akan menyamar menjadi siapa lagi, dan hanya dialah yang tahu. Manu hi janta. Di keesokan paginya, Bablu yang sedang bermimpi terbangunkan suara alarm yang berbunyi. Tapi dia terkejut karena waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Dia pun kesal karena kesiangan dan si ibu tidak membangunkannya. Bablu pun segera memesan taksi, tapi bersamaan seorang wanita juga masuk. Mereka pun berdebat karena satu sama lain berebut siapa yang lebih dulu masuk ke taksi ini. Tapi ketika si supir tahu kalau tujuan mereka sama ke sebuah hotel, si supir memutuskan untuk mengantar mereka berdua. Di mobil Bablu sibuk sendiri. Dia menghafal perkataan untuk wawancara nanti. Dia bernama Bablu, umur 26 tahun. Dia lulusan diploma jurusan masak. Dan dia berjanji jika diterima kerja sebagai koki, Bablu tidak akan cuti atau libur bahkan hari Minggu sekalipun. Mendengar Bablu yang antusias dan percaya diri membuat wanita ini terpukau. Meskipun dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang koki. Bahkan Bablu juga mempunyai 3 mimpi. Yang pertama, dia ingin menjadi koki terhebat di dunia. Yang kedua, dia ingin membuat ibunya sangat bahagia. Dan yang ketiga, dengan malu-malu Bablu tidak mengatakannya, sehingga membuat si wanita pun penasaran. Come on. No, come on. Sesampainya di tujuan, Bablu yang tidak sabar ingin segera wawancara malah membuat kekacauan. Namun beruntung tidak lama dia pun dipanggil ke dalam. Terlihat papa nama Sonia Kapoor, seorang manajer di hotel ini. Mengetahui manajernya seorang wanita, Bablu pun jadi salah tingkah. Ketika sampai di dalam dia kaget, rupanya ada seorang pria. Namun tidak lama wanita yang tadi di taksi juga muncul. Sonia Kapoor? What? Tapi rupanya si wanita adalah manajernya dan dia adalah Sonia Kapoor. Setelah dijelaskan dan karena sudah mendengar ceritanya saat tadi di taksi, Sonia pun tidak mewawancarainya. Tapi dia menyuruh untuk segera menunjukkan kemampuannya. Dan si asisten manajer yang bernama Rapi ini memberikan waktu 20 menit agar Bablu menyiapkan hidangannya. Dengan gaya semangat dan penuh kebahagiaan, Bablu pun mengisi dapur dengan penuh warna. Dan masakan yang disajikan pun begitu nikmat.
Sepulangnya di hari pertama, Bablu pun berterima kasih karena dia sudah diterima kerja di sini. Di lain tempat, Manu menghubungi 3 mafia yang dulu adalah kelompoknya. Manu kecewa karena dia dipenjara sedangkan mereka tidak. Manu pun meminta sebagian uang hasil perampokan dahulu dan secepatnya dia akan menemui mereka. Mereka bertiga pun gelisah dan meminta seseorang untuk menghabisinya. Dan kebetulan Lily yang berada di lantai bawah mendengar percakapan mereka. Tanpa tahu, Manu sudah ada di sana di antara para penari. Melalui nyanyian, Lily pun memberitahu Manu kalau situasi sedang tidak kondusif. Tapi Manu tetap santai dan inilah yang terjadi. मन्नो जा यहाँ से लिली Di lain tempat, Bablu diberitahu kalau besok akan ada 60 orang Jepang yang akan datang. Kalau mereka suka dengan masakannya, maka hotel ini akan dikontrak selama 5 tahun. Bablu pun diminta tidak mengecewakannya demi kehormatan Sonia. Bablu juga memberikan kue buatannya dan Sonia memuji rasanya yang begitu enak. Sedangkan Rapi yang melihat itu seperti cemburu. Delicious. Sepulangnya ke rumah, Bablu mengeluh karena besok dia harus menyiapkan makanan kepada 60 orang Jepang. Si ibu pun meminta tak perlu khawatir. Bahkan si ibu bisa memasak 600 masakan kepada orang Jepang itu. Dan dia pun akan membantu putranya itu. Mendengar itu, Bablu khawatir lalu melarang si ibu membantunya karena takut malah dia akan mengacaukan acara. Di keesokan harinya dia datang lebih awal tapi terlihat Bablu sendirian. Dan sudah pasti ini adalah ulah Rapi yang ingin mengerjainya. Terlihat tamu undangan pun sudah datang. Sedangkan Bablu sibuk memasak. Tapi si ibu juga datang karena perasaannya tak enak. Dan benar saja si ibu pun tak tega melihat putranya kewalahan sendirian. Meskipun si ibu mau membantu, tapi Bablu tidak mau si ibu ikut campur. Lagian si ibu tidak bisa memasak makanan Jepang. Bahkan dia sampai mengusir ibunya keluar. Tidak lama Bablu pun dipanggil Sonia. Dan diam-diam si ibu kembali masuk. Mengetahui masakannya kurang garam dan sebagian kurang bumbu, si ibu pun menambahkan ramuan khas India agar rasanya tidak hambar. Sekembalinya Bablu, dia pun kaget karena ibunya nekat masuk dan beraninya merubah rasa dari makanan. Padahal memang menurut Bablu makanan Jepang itu rasanya hambar. Lagi-lagi Bablu pun mengusirnya dan semua sudah terlambat karena makanan sudah dibawa para pelayan. Dia pun menjelaskan kepada Sonia kalau makanan yang disajikan penuh dengan rempah-rempah khas India. Mendengar itu Sonia pun kaget. Sedangkan Bablu marah-marah karena si ibu selalu ikut campur padahal dia sudah besar. Dan si ibu pun menjawab, dia tidak peduli seberapa besar seorang anak, yang pasti Bablu tetap anak seorang ibu. Si ibu pun kecewa lalu memutuskan untuk pergi. Sedangkan orang Jepang memanggil Sonia dan Rapi senang karena sudah pasti Bablu akan dimarahi gara-gara masakannya yang tidak enak. Tapi tanpa diduga rupanya orang-orang Jepang menyukai masakan yang dibuat oleh Bablu. Sonia dan Bablu pun kini semakin dekat. Mereka pun berduaan di restoran pinggir pantai. Dengan tingkah lucunya Bablu mengatakan kalau dia bermimpi menikahi wanita gadis seperti Sonia. Hal itu pun membuat Sonia begitu terhibur. Thank you. Setelah itu tanpa sadar di sana tersebar poster Manu, seorang buronan yang paling dicari. Seseorang pun menghubungi kantor polisi dan tidak lama para polisi pun mengepungnya. Hingga sampai di kantor polisi Bablu diinterogasi oleh polisi bernama Takur sebagai Manu yang kabur dari penjara. Takur yakin jika Manu sudah bekerja sama dengan komplotan wanitanya bernama Lily sambil menunjuk Sonia. कि लिली तेरी गैंग में कब से शामिल है? Lily? Yes, लिली. Jelas Sonia pun tidak terima disangka Lily. Lagi pula dia tidak tahu siapa itu Manu, siapa itu Lily. Dia marah-marah sambil mengancam akan melaporkan polisi ke Perdana Menteri. Sedangkan Bablu diminta membuktikan kalau dia bukanlah Manu. Dan dia pun berniat menelpon ibunya. Tapi dia mengurungkan niat itu karena tidak mau ibunya khawatir mendengar Bablu berurusan dengan kepolisian. Yang pada akhirnya dia pun kini terdesak. Sonia pun mulai curiga dan malah percaya pada polisi. Ditambah kedatangan Rapi yang memperjelas lalu menuduh Bablu sebagai Manu yang sedang dicari para polisi. Ya Manu gangster. Mendengar putranya diringkus polisi, si ibu pun murka dan akan membuktikan kalau Bablu bukanlah Manu.
sambil membawa foto masa kecil dan beberapa foto bersamanya. Setelah itu Takur pun akhirnya percaya. Bahkan si ibu juga mendoakan polisi Takur agar segera naik jabatan. Dan akhirnya Bablu pun dibebaskan. Di lain tempat Manu akan membalas ketiga orang yang sudah mengkhianatinya. Pertama dia datang menemui salah satu dari mereka bernama Gapa. Dia pun menyamar sebagai tukang servis. Lalu terlihat Gapa sedang asyik teleponan dengan seorang wanita. Lalu ketika berbalik dia kaget karena itu adalah Manu. Manu kecewa karena telah mengirimnya ke penjara sedangkan dia malah santai-santai di sini. Dan untuk membalaskan dendamnya inilah yang Manu lakukan. Di lain sisi Bablu sedih karena sudah ditinggal Sonia. Kini ibunya pun mau pergi. Tidak lama datang seorang wanita dan Bablu tiba-tiba mengajaknya untuk menikah. Jelas wanita itu pun tidak mau. Never. Raj. Oh, Raj. Oh, देखना. Diketahui si ibu akan menunaikan ibadah haji demi mendoakan putra tercintanya. Singkat waktu kedua orang mantan kelompok Manu menyalahkan para polisi atas kematian Gapa. Mereka pun marah karena sudah melepaskan Manu. Tapi Takur yakin jika orang yang sudah dilepas adalah Bablu dan bukan Manu. Dengan bukti foto dan ibunya yang datang ke sini. Tapi mereka pun diberitahu kalau mau itu Bablu atau siapapun yang pasti dia adalah Manu. Mereka harus tahu kalau Manu bisa menyamar menjadi siapapun. Kemudian Sonia yang sudah tahu kalau Bablu dibebaskan segera minta maaf. Tapi Bablu masih kesal dan marah. Sonia mengajaknya untuk bertemu dan yakin kalau Bablu akan datang. Dan kebahagiaan itu tidak berselang lama setelah Takur menangkapnya kembali. Lalu Manu yang tahu berita itu pun senang karena secara tidak langsung polisi sudah salah tangkap. Dia tidak menyangka kalau ada orang lain yang mirip dirinya. Dan ini adalah sebuah keuntungan bagi Manu. Singkat waktu seorang wanita penghibur datang ke rumah pria bernama Dingra. Tapi dia tertipu karena wanita ini adalah Manu. Dan balas dendam kedua pun akhirnya tuntas. Tinggallah satu orang lagi bernama Sakla yang belum Manu habisi. Kemudian Sakla yang datang ditemani polisi yakin jika ini adalah perbuatan Manu. Namun Takur kembali yakin ini bukan perbuatan Manu. Karena Manu saat ini ada di penjara. Kasus ini pun jadi membingungkan. Tapi si komisaris punya pendapat lain. Kalau Manu tidak hanya satu tapi ada dua orang. Dengan kata lain ada duplikatnya. Duplicate. Untuk itu dibuatkanlah ID card untuk Bablu. Jika suatu saat Bablu ditangkap maka dia akan menunjukkan ID card itu. Dan jika yang ditangkap adalah Manu asli, dia tak akan bisa membela karena dia tidak punya kartu tanda pengenal. Sepulangnya ke rumah, tiba-tiba seperti ada seseorang dan dia yakin kalau itu adalah ibunya yang sudah kembali. Dan inilah yang terjadi. Baby. Meow. Bablu tidak sedang bermimpi. Dia kini bertemu dengan sosok yang selama ini bernama Manu. Bablu pun mengungkapkan kalau gara-gara dirinya dia 2 kali ditangkap polisi. Bahkan pacarnya Sonia pun sampai marah. Tapi beruntung polisi memberikan ID card supaya dapat membedakan mana Bablu dan mana Manu. Dan bodohnya dengan semua kepolosan Bablu malah memberitahu semuanya. Sehingga ID card itu diambil oleh Manu. Kini dia akan menjadi Bablu, sedangkan Bablu sendiri akan dianggap Manu. Tapi Bablu tidak mengapa, karena lambat laun polisi akan tahu mana Bablu dan mana Manu. Karena di kartu itu sudah ada cap jempol asli milik Bablu dan sudah pasti jempol mereka berbeda. Mendengar itu tidak diduga, Manu pun menghilangkan tanda jempol di tangannya dan juga di tangan Bablu. Di lain tempat Sonia bingung dengan cerita polisi. Sedangkan Rapi yakin mau Bablu atau Manu dia adalah orang yang sama dan hanya ada satu orang. Sonia pun kecewa karena Rapi terlalu mencurigainya. Sonia pun yakin jika Bablu bukanlah Manu. Yang dia lihat adalah kepolosan dan di matanya ada cinta. Jadi mana mungkin Bablu melakukan tindakan kriminal. Sonia yang marah pun memilih pergi dan akan segera ke rumah Bablu. Sesampainya di sana dia pun bertemu dengan Manu yang dianggap sebagai Bablu. Meskipun sikapnya aneh, tapi Sonia tidak curiga. Begitu juga saat di hotel.
Saat dia diintimidasi oleh Rapi, dia tidak segan untuk balik mengerjainya. Melihat itu Sonia pun kaget karena Bablu tidak biasanya bersikap seperti ini. Sedangkan Bablu asli yang baru siuman melihat para gangster menguasai rumahnya. Dia pun begitu sedih dan teringat sang ibu. Dan tiba-tiba si ibu sudah ada di pangkuannya. Si ibu pun pernah bilang kalau Bablu harus makan yang banyak dan berolahraga agar menjadi kuat. Kalau sudah kuat maka seharusnya dia bisa melawan Manu, sehingga dia dan anak buahnya takkan memasuki rumah ini serta menghajar putranya itu. Bablu pun tak tahan melihat ibunya menangis. Dia berjanji demi sang ibu akan memberikan pelajaran kepada Manu menggunakan kemampuan otaknya. Mendengar Bablu yang bangkit membuat si ibu bahagia, lalu dia pun menghilang. Dia pun yakin halusinasinya adalah kekuatan doa dari sang ibu. मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। Dia kemudian bergaya seperti Manu, lalu membangunkan anak buahnya yang tertidur. Dia menyalahkan mereka karena Bablu sudah kabur, dan anak buahnya percaya kalau dia adalah Manu. Dia lalu menyuruh mereka untuk segera mencari Bablu yang kabur. Ketika melihat wartel, dia teringat dengan Sonia dan dia segera menelpon pihak hotel. Namun si petugas tidak percaya kalau itu adalah Bablu karena dia melihat Bablu ada di sini dengan Sonia. Bersamaan Lili melihat dan mengira itu adalah Manu. Bablu pun jadi bingung siapa itu Lili. Diajaklah Bablu ke sebuah bengkel yang itu adalah markas Manu. Lili pun heran karena sikapnya aneh seperti ini. Namun tidak lama anak buahnya yang disuruh datang lalu meminta maaf karena dia gagal mencari Bablu. Mereka semua tahu kalau Manu adalah orang yang kejam sehingga keduanya ketakutan. Tapi semua pun heran karena sekarang Manu bersikap baik, bahkan membiarkan para anak buahnya untuk pulang ke rumah lalu bertemu dengan keluarganya masing-masing. Dan baru pertama kalinya Lili melihat Manu bersikap seperti ini sehingga membuatnya makin cinta. Bersamaan Bablu, Manu, Lili dan Sonia pun menari bersama. छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ना बिगड़ना छोड़ो इन बातों को इनसे होगा क्या। Tapi setelah itu Sonia marah karena sikap Bablu yang keterlaluan. Dia begitu kasar memperlakukan seorang wanita. Dia pun menangis sambil curhat kepada teman-temannya. Lalu Bablu asli pun segera datang untuk menemui Sonia. Dia di sana menjelaskan bahwa orang yang Sonia ajak menari itu adalah Manu. Tapi Sonia tidak percaya sekalipun dia menunjukkan sorot mata yang tidak berdosa. Sebelum pergi Bablu mengatakan kalau dia punya 3 mimpi. Pertama, dia ingin menjadi koki terhebat. Kedua, ingin membahagiakan ibunya. Dan ketiga, dia sangat mencintai dan ingin menikah dengan Sonia. Sontak kata-kata itu mengingatkan saat dulu pertama bertemu. Bablu. Singkat waktu Manu asli pun baru pulang. Dia pun memanggil-manggil nama Bablu tapi tidak ada yang menjawab. Lalu bisa kita lihat si ibu juga sudah ada di rumah. Si ibu pun langsung mengajarnya karena menganggap jika Bablu sedang mabuk. Karena dari tadi dia memanggil namanya sendiri. Ditambah dia tidak kenal dengan ibunya sendiri. Bablu. Lili kemudian menjebak 2 orang pengawal bersama Bablu. Rupanya ini adalah rumah musuh Manu yang terakhir bernama Sakla. Sakla pun mengira dia adalah Manu yang akan menyerahkan diri. Dan Bablu tidak sengaja menembak atap yang disitu berjatuhan uang yang banyak. Sedangkan Manu asli baru saja tiba dan keadaan rumah Sakla sudah acak-acakan. Tiba-tiba Sakla langsung menghajar Manu dan Manu pun meminta uang bagian. Namun Sakla mengingatkan apakah Manu lupa. 10 menit yang lalu dia sudah kesini mencuri uangnya bersama Lili. Di situ barulah Manu sadar baik dirinya atau Sakla sudah ditipu oleh Bablu. Kalau tadi yang datang Manu asli mungkin Sakla sudah dia habisi. Mendengar itu Sakla pun percaya. Dan karena Manu asli yang datang, semua orang yang sudah berkhianat pun tak akan selamat dan musuh terakhirnya pun akhirnya tewas. Sedangkan Bablu dan Lili bersenang-senang dengan uang yang begitu banyak, sambil membayangkan Sonia yang ada di pikirannya. पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं प्यार करोगे तुम यूं मेरे महबूब मेरे सनम रिया मेहरबानी करम सनम रिया मेहरबानी करम. Namun kemudian datanglah Manu asli yang membuat Bablu sangat terkejut. Tapi beruntung semua anak buahnya sudah percaya kepada Bablu sehingga Manu asli tidak berkutik. Bablu pun dengan cerdik menyuruh untuk memeriksa semua isi saku
dan ditemukanlah kartu kepolisian atas nama Bablu, dan inilah yang dinamakan senjata makan tuan. बबलू चौधरी हो Agar kembali yakin, Lily pun menghampiri lalu dia mengira kalau ini adalah Bablu yang pandai berakting, hingga dia pun lebih percaya kepada Bablu di belakangnya daripada Manu yang asli. Seorang Manu bos gangster kini menjadi terhina, tapi kita pun tahu dia tidak akan tinggal diam. Masih ada cara lain. Dia pun datang ke rumah untuk menemui si ibu. Meskipun aneh memakai pakaian serba hitam dan menganggap Bablu semalaman mabuk, ibunya itu memaafkan bahkan kepada musuhnya sekalipun. Dia kemudian mengajak si ibu untuk menemui calon menantunya. Mendengar itu si ibu pun sangat senang. Kemudian di perjalanan Manu menghubungi Bablu lalu mengancam atas keselamatan ibunya. Dia akan menyerahkan si ibu asalkan Bablu datang memberikan uang yang telah dia ambil. Jika tidak menemuinya di suatu tempat, maka hal buruk akan terjadi menimpa sang ibu. Mendengar itu Bablu pun gelisah. Di saat yang sama pula Lily mendengar percakapan mereka. Dan akhirnya kini dia pun tahu selama ini pria yang dia anggap Manu adalah benar Bablu. Sebelum ditembak, Bablu mengatakan kenapa Manu harus melibatkan ibunya. Kalau benar Bablu adalah musuh bagi Manu, apakah pernah dia menyakiti Lily? Apakah dia pernah mengambil keuntungan di saat dia menjadi Manu? Ibunya pun mengajarkan kalau pria baik harus menghormati seorang wanita. Kemudian Bablu pun pergi sedangkan Lily hanya terdiam. Manu pun sampai di tempat sepi dan tidak lama Sonia juga menyusul. Lalu baru kali ini Sonia melihat si ibu, sedangkan Rapi masih tak yakin dia Bablu atau bukan. Namun Sonia pun yakin dia Bablu karena dia datang bersama ibunya. Tiba-tiba Rapi pun sedih karena selama ini dia hanya dianggap sebagai saudara. Di dalam kesedihannya itu dia tidak sengaja melihat Bablu yang dia anggap sebagai Manu. Singkat waktu bertemulah Bablu dan Manu. Pertukaran pun dilakukan dan polosnya Bablu memberikan uang itu secara cuma-cuma. Tapi beruntung anak buahnya datang mengira jika Manu adalah Bablu, sehingga Manu pun terjatuh. Bersamaan Sonia dan si ibu mengira Bablulah yang sedang dalam bahaya. Begitu pula polisi yang dilarang menembak karena Sonia yakin dia adalah Bablu. Mereka pun telah melakukan kesalahan besar karena malah menolong Manu. Tapi tidak lama muncullah Bablu asli. Meskipun sempat dipukuli, tapi setelah diyakinkan mereka percaya kalau dia adalah benar putranya. Sedangkan Manu yang kini terpojok mengancam mereka bertiga. Para polisi mengira Manu sedang menyandra si ibu dan juga Sonia. Padahal Manu sudah kabur membawa uang itu. Dan betapa tak percayanya dia ketika melihat isi karung itu bukanlah uang melainkan sayuran, yang membuat dia murka. Dia pun balik arah lalu yang terjadi. Takur dan kawan-kawan akhirnya tahu kalau dia adalah Manu. Manu yang haus akan uang rela balik lagi meskipun dia sudah dikepung. Dia pun menanyakan di manakah uang itu, kenapa Bablu menipunya. Tapi Bablu menjawab dia tidak pernah menipunya. Sudah sejak lama uang itu tersimpan aman di dalam bagasi mobil. Manu saja yang tidak menyadarinya. Dan di sini ini Takur dan kawan-kawan lambat dalam menangani. Bukannya segera menangkapnya, malah bangga karena Manu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan benar saja ini belum berakhir setelah Manu melihat pasir putih, yang akhirnya Manu dan Bablu pun berguling-guling. Sonia pun marah karena polisi sudah pernah salah tangkap. Sekarang Manu yang di depan mata kembali lepas, hingga semua pun bingung yang mana Manu dan yang mana Bablu. Lalu si ibu pun punya ide. Meskipun keduanya begitu mirip, tapi naluri seorang ibu dia tahu yang manakah putranya. Dengan cara keduanya harus menarik si ibu sekuat mungkin, dan yang berhasil maka dialah Bablu putranya. Sampai-sampai tangan sebelah kanan si ibu kesakitan dan Bablu berhasil menarik si ibu. Segeralah mereka mengamankan Manu, tapi semua terkejut ketika si ibu mengatakan jika orang yang ditangkap itu adalah Bablu yang asli. Seorang anak tidak akan tega melihat ibunya kesakitan ketika ditarik tangannya sehingga dia melepaskan tarikan lengannya. Lagi-lagi Takur lambat sehingga Manu kini menyandra si ibu. Terdengar suara tembakan tapi nyatanya Bablu tidak terluka. Dan rupanya Manulah yang tertembak oleh seseorang. Ternyata pelakunya adalah Lily. Dia terpaksa dan minta maaf kepada Manu. Dia mengaku jika selama bekerja dengannya membuat dirinya sama saja seperti Manu. Setelah bertemu Bablu, kini dia tahu apa itu arti kebaikan. Dunia ini tidak butuh Lily ataupun Manu. Yang dunia butuhkan adalah orang baik seperti Bablu. Lalu Sonia dan Bablu pun hidup bahagia.
Inilah akhir dari film Shah Rukh Khan yang rilis di tahun 98. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ibu yang sangat mencintaimu mendengar apa yang kamu katakan, bahkan memahami apa yang belum engkau katakan. Sekian alur cerita film kali ini, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.